Sallu ala Nabi. Baik, materi terakhir tentang dakwah poros hidup muslim. Sudah, Rifat. Ini materi lama ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 5 tahun yang lalu di FK Punlab. Iya. Jadi menyesuaikan mahasiswa ini. Baik, ada pretestnya tuh ya. Bolehlah nanti antum pakai. Apa menurut antum pengertian dakwah? Apa hukum berdakwah? Apakah antum siap berdakwah? Apakah antum siap berkorban waktu, tenaga, dan dana untuk berdakwah? Apa hukum dakwah berjamaah? Nah itu. Jadi apakah antum bersedia dakwah berjamaah? Kira 6 pertanyaan. Yang dulu waktu ngisi di kampus itu suruh nulis dulu, baru kita jelaskan materinya. Jadi yang pertama, Islam itu agama dakwah. Insyaallah kita sudah paham semua. Kalimah la ilaha illallah itu merupakan inti ajaran Islam, sekaligus pendorong utama yaitu kegiatan dakwah. Karena Allah lah kita berdakwah. Dakwah adalah misi utama kenabian, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat terdahulu itu tidak ada kewajiban dakwah. Sementara kita, karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi, maka amanah risalah kenabian itu diamanahkan kepada kita. Ini luar biasa sebenarnya, amanah yang luar biasa, yang mulia. Kemudian dakwah adalah wujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Ini penting ya ikhwan. Ketika kita berdakwah itu dorongannya adalah kita itu sayang dengan mad'u kita, dengan objek dakwah kita. Kayak kita tuh lah, kalau sayang dengan anak kita jalan di trotoar, kok anak kita tuh mau turun terus, ya kan, karena sayang lah lalu kemudian kita tegur dia. Karena sayang pula lah kemudian kalau dia masih ngeyel kita angkat. Jadi kalau berangkatnya dari sayang, insya Allah jawabannya juga sayang. Nah itu saya kira yang harus kita tanamkan ketika dakwah itu adalah wujud kasih sayang kita kepada sama muslim. Kemudian ciri seorang muslim itu kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah. Muslim itu cirinya peduli dengan dakwah. Bahkan dalam kitab Takatul, dakwah itu disebut sebagai poros. Yang namanya poros, ya semuanya itu mengikut pada edarnya poros itu. Jadi ada kapan waktu seorang kiai pimpinan kota pesantren tertentu mempertanyakan di kitab apa dari kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang menyebutkan dakwah itu adalah dakwah adalah poros itu. Rupanya kan dia cuma baca meme atau pernyataan dari ya, tidak menemukan dari kitabnya. Padahal dia sudah ngaji kitabnya. Ada dalam kitab At-Takatul Al-Hizbi disebut di sana bahwa dakwah itu adalah poros hidup. Sebagaimana poros yang lain itu ngikut. Kan nonton dari itu sepeda motor, sepeda atau sepeda bannya itu kan asnya itu adalah poros. Yang lain itu ngikuti poros. Pekerjaan kita, bisnis kita, bangun pesantren kita itu harus di sana, diarahkan ke sana. Jadi saya nasihatkan seorang kiai, antum kalau mendidik santri, mereka jadi alim itu khair, itu fadl. Tapi kalau antum didik dia menjadi harisan aminan di Islam, itu akhyar, lebih baik. Ya, itu afdal, bukan hanya fadl, tapi afdal. Karena pahala jariah antum bukan hanya dari sisi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, tapi ketika mereka menjadi pejuang Islam, hingga tegaknya peradaban Islam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, selama peradaban itu tegak, antum terus dapat kiriman pahala. Kenapa tidak antum melakukan kedua-duanya pada satu waktu yang bersamaan? Begitu. Makanya kalau membangun pondok, niatkan di sana. Jadi begitu masuk sudah calon pelajar, 2,5 tahun diproses jadi pelajar, kan begitu. Ya, supaya kita mendapatkan 2 fadilah tadi, fadilah talabul mendidik generasi Islam dan fadilah menjadikan mereka harisan aminan di Islam. Baik, itu sekedar nasihat mengenai. Nah dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah gerakan untuk merubah pemikiran, tadi sudah kita singgung. Kemudian perasaan, tingkah laku manusia dari jahiliyah hingga membentuk masyarakat Islam dalam naungan daulah Islamiyah.
Jadi kalau bicara sistem tadi, lanjut aja kan, sistem itu siapa yang merunning sistem itu? Yang menjalankan sistem itu siapa? Jawabannya tidak lain adalah negara, institusi negara. Jadi kalau dakwah yang mengarahkan masyarakat supaya menjadi masyarakat Islam, di mana pemikiran, perasaan, dan sistemnya adalah sistem Islam, mau tidak mau memang arahnya ke daulah. Diskursusnya kan sekarang begini, dibenturkan antara yang diperlukan itu civil society ataukah apa istilahnya Islamic society ataukah Islamic state, ya kan? Jadi kalangan sebelah mengatakan kita tuh nggak perlu Islamic state, yang kita perlukan adalah apa? Islamic society, masyarakat Islam, al-mujtama al-islami. Nah sebenarnya justru kalau kita bicara al-mujtama al-islami atau Islamic society, Islamic society itu mengharuskan adanya negara. Karena unsur dari mujtama tadi adalah sistem, rule of the game, aturan. Karena interaksi yang terus-menerus itu kan tidak mungkin tanpa aturan. Interaksi yang muakotan saja, yang temporal saja perlu aturan. Pemain bola, Jokomania, apa namanya? Jackmania, begitu masuk ke Stadion Gelora Bung Karno kan ada aturan, ya kan? Itu muakotan, apalagi yang istimroran terus-menerus, jelas harus ada rule of, ada aturan. Nah pertanyaannya siapa yang menerapkan aturan itu? Negara. Nah disitulah maka kemudian dakwah itu memang ujungnya negara, mau tidak mau. Baik, ringkasnya begitu mungkin yang perlu disampaikan. Nah, dakwah itu mengajak kepada taat. Antum bisa kutip ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang disebut dengan sabili bil hikmah? Jadi sabili rabbik. Nanti bil hikmahnya nanti ya, nanti saya kutip. Jadi ada menarik penjelasan dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Yaqul ila syari'ati rabbik. Jadi ini maksud ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Itu maksudnya adalah ud'u ila syari'ati rabbik, seru mereka untuk menerapkan syariat Tuhanmu. Yang tadi sudah kita bahas, cakupan syariat itu apa saja. Allati syara'aha li khalqihi, yang syariat itu telah Allah buat, Allah tetapkan untuk makhluknya. Wa huwal Islam, yaitu Islam itu sendiri. Jadi ud'u ila sabili rabbik, yakni ud'u ila Islam. Jadi dakwah itu ila Islam. Bahkan nanti tidak disebut sebagai muhasabatul hukam secara syar'i. Kalau kita itu mengoreksi penguasa berdasarkan aturan demokrasi, berdasarkan sistem HAM, harusnya begini. Itu tidak termasuk muhasabatul hukmi yang muhasabatul hukam yang syar'i. Tidak begitu. Yang muhasabatul hukam yang syar'i itu Anda keliru berdasarkan ayat sekian, ya, Quran surah sekian ayat sekian, berdasarkan hadis. Nah itu muhasabatul hukam. Jadi bukan semata berdasarkan secara demokratis Anda ini tidak demokratis, secara HAM Anda ini bertentangan dengan HAM. Itu tidak muhasabatul hukam. Kalau itu sebagai tambahan bolehlah, tapi yang utama itu adalah ila sabili rabbik, yakni ila Islam. Baik. Nah inilah perumpamaan masyarakat, ya. Ini untuk kita menjelaskan betapa pentingnya dakwah itu. Bahwa kalau masing-masing masyarakat itu cuek, yang terjadi seperti kapal ini, karam semuanya. Jadi kita tidak boleh cuek, intinya begitu. Nanti Ustaz Budi ini ahlinya lah mengulik-ngulik perasaan audiens. Ya baik. Nah ini mungkin penting dibahas. Ada sebagian orang mengatakan dakwah itu tidak wajib. Atau kalaupun wajib itu kewajiban ulama saja atau sekelompok orang saja. Nah ini perlu saya kutipkan di sini ya. Dikutip dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah juz 20 halaman 322. Juz 30 ya, dari 45 juz. Mereka nulis sempat ya para ulama. Kita bacanya enggak sempat. Baca aja enggak sempat. Mereka nulis sempat. Tapi ini tim memang tim ulama di Kuwait. Jadi disebut begini, ittafaqal a'immatu ala masyru'iyyati al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar.
Jadi telah sepakat para imam, maksudnya imam 4 mazhab, karena ini kita perbandingan. Jadi mau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tentang disyariatkannya dakwah, menyuruh kepada kema'rufan, mencegah kepada kemungkaran. Wa hakal Imam Nawawi wa Ibnu Hazmin al-ijma' ala wujubih. Bahkan Imam Nawawi juga Imam Ibnu Hazm, ulama mazhab Zahiri, menceritakan bahwa telah terjadi ijma', kesepakatan akan wajibnya dakwah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau disebut ijma' artinya tidak ada khilaf. Baik. Wa tatabaqat ayatul kitabi wa ahaditsur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul muslimin ala annahu minan nasihati allati hiya din. Telah sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin bahwasanya memberi nasihat itu adalah bagian dari agama. Bahkan Nabi menyebutkan apa? Ad-dinu nasihat. Din, agama itu adalah nasihat. Di Fathul Bari itu diberikan penjelasan begini. Itu mirip dengan sabda Nabi, al-hajju arafatun. Haji itu adalah Arafah. Padahal Anda tahu kan, rukun haji itu macam-macam. Ya kan? Tidak hanya wukuf di Arafah. Tapi untuk menggambarkan rukun paling penting itu adalah wukuf di Arafah, maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu bukan berarti ucapan Nabi itu menafikan rukun-rukun yang lain, bukan. Untuk menunjukkan betapa besarnya rukun wukuf di Arafah itu. Redaksi yang sama Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, untuk menggambarkan betapa pentingnya nasihat itu, betapa pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nanti bisa juga ditambahkan dengan ayat yang kita semua pasti hafal insyaallah, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sebenarnya sampai di situ itu cukup ayatnya. Jadi semua itu celaka manusia kecuali dua, yang beriman dan beramal saleh. Lalu dilanjutkan wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Anda nanyakan tuh, nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran itu termasuk iman atau amal soleh? Termasuk amal soleh. Artinya dia itu sudah masuk dalam cakupan redaksi ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa kok ditambahkan terpisah? Itu kata para ulama menunjukkan betapa besarnya fadilah wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Maka dia dipisahkan. Hadirin dan hadirat semuanya, khususan kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Budi Priyono. Ganti namanya enggak? Pas. Ganti ya, pas ya. Bisa Kiai Budi Priyono. Budinya itu dah hilang. Akhir pas. Ya. Makanya dulu kan nama beliau Sidik Purnawanjati. Begitu ketemu dengan Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi itu nggak cocok nama itu sebagai ustaz. Iya. Mulai hari ini nama antum Sidik. Karena terlalu pendek Sidik itu saya tambahin Muhammad. Dan karena di Jogja ini ada Sidik Al-Bantuli, nah saya tidak ingin supaya beda dengan Sidik Al-Bantuli, saya tambahi Al-Jawi. Nah, gitu sejarahnya. Nah 2 tahun mulazamah dengan Kiai Sidik kan, jadi dapat cerita. Nama antum siapa? Gatot Sabtono. Mulai hari ini ganti nama Muhammad Al-Khattab. Gitu ceritanya. Jadi memang kayaknya Budi Priyono itu nggak cocok. Ganti. Langsung dijadikan. Belum. Jadi Budi Asari nggak cocok, Budi Asari. Nah, itu Al-Quini saja. Al-Fatihah. Al-Laki. Belum sampai alat itu. Baik, jadi itu ya tentang fadilah. Jadi sudah masuk ayyuhal hadirun wal hadirat, tapi nama beliau disebut terpisah karena keutamaan beliau. Jadi orang utama itu disebutkan secara terpisah. Sebagaimana dakwah disebutkan terpisah dalam surah Al-Asr. Baik, itu juga untuk merefresh ya bahwa kita ini orang-orang yang Allah muliakan.
ya dengan mengambil pilihan berdakwah dan dakwah berjamaah. Baik, tentang wajibnya tidak ada khilaf. Cuma pertanyaannya wajibnya itu atau fardunya itu fardu ain atau fardu kifayah. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah lagi, illa annahum ikhtalafu ba'da dzalika fi hukmihi. Tapi setelah menjelaskan tentang wajibnya tadi, bahkan ijma kata Imam Nawawi tadi dan Imam Ibnu Hazm, para ulama ikhtilaf tentang hukumnya, hal huwa fardu ainin au fardu kifayatin au nafilatun. Tapi ada 3 pendapat ternyata. Yang pertama yang mengatakan fardu ain, kedua fardu kifayah, yang ketiga nafilah. Ada ternyata pendapat ketiga, sunnah dakwah itu. Nah, itu mungkin dakwah sunnah itu. Kalau kita dakwah fardu. Jadi pertama, annahu fardu kifayatin. Satu pendapat pertama mengatakan itu fardu kifayah. Siapa yang berpendapat seperti ini? Wa huwa madhhabu jumhuri ahli sunnah. Itu pendapat jumhur ahli sunnah. Wa bihi qala ad-Dhahhak min a'immatit tabi'in. Jadi tabi'in ada. Wa Tabari wa Ahmad bin Hanbal. Jadi ini pendapat pertama. Dan ini yang diikuti oleh sebagian kawan-kawan kita itu. Akhirnya dia keluar dari jamaah ini. Ya. Dia menganggap dakwah berjamaah itu bukan fardu ain. Dia mengambil pilihan itu. Nah, yang kedua adalah annahu fardu ain, pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari nafilatun, sunnah. Wa huwa madhhabul Hasan al-Basri wa Ibnu Syubrumah. Ini pendapat Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Syubrumah. Nah, itu ya. Jadi ini Ustaz rahmatullah alaikum. Ya. Bahwa untuk memahami pluralitas tadi ternyata emang ada yang pendapat begini. Ya kita juga nggak bisa memaksakan. Kita cuma menyampaikan ini loh hujah kami. Menurut kami ini untuk menguatkan kami. Adapun antum dengan hujah, ya kami nggak punya hak memaksa. Itu saja batasannya. Dalam hal hukum aja, dalam hal beragama aja nggak bisa memaksa kan. Baik fikih. Tapi yang jelas kita punya prinsip, kita punya sikap. Gitu. Nggak boleh kita dari macam-macam khilaf itu kita nggak punya sikap. Lalu kita beramal dengan apa? Karena kita tidak mungkin berkunut sekaligus tidak berkunut dalam satu waktu. Ya kan? Kita berkunut sekaligus tidak berkunut dalam satu kali sholat subuh. Gak mungkin. Itu hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Nah, kita ini cuma 2. Anda mau berkunut atau tidak berkunut. Dan di situ diperlukan pentarjihan. Bisa, gak sholat sama sekali. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap harus berkunut. Iya. Ya. Jadi 2 kali kunut ya. Ya kan kunut ya. Di rakaat pertama kunut. Rakaat kedua itu imam kan. Tuan, masbuknya di rakaat kedua. masbuk di rakaat kedua. Jadi kan kunut. Jadi dia berkunut. Nah, terus bersama imam. Rakaat kedua sendirian ada. Oh, kalau dalam mazhab Syafi'i berkunut. Iya, tetap kunut. Karena letak kunut itu di rakaat kedua. Setelah ruku. Adapun kunut pertama itu ittiba' lil imam. Karena hadisnya ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kata Nabi, idza kabbara fakabbir. Rawahu Muslim. Jika imam takbir, takbir. Idza raka'a, farka'. Imam ruku'. Idza sajada, fasjud. Imam sujud, ikut sujud. Imam kunut juga. Itu penjelasan fikihnya. Nah, di rakaat kedua kunut lagi. Karena letak kunut itu di rakaat kedua. Tapi kan kalaupun dia tidak berkunut pun di rakaat kedua, dia berarti berkunut di rakaat pertama. Berarti dia berkunut pada salat subuh, bukan tidak berkunut. Iya. Ya kan? Gak ada dalam satu subuh itu berkunut sekaligus tidak berkunut. Itu tadi beda rakaat, Ustaz. Maksudnya dalam satu salat subuh. Gitu ya? Ya. Gak apa-apa, biar clear aja. Kita selesaikan sekalian. Nah, karena ini ada 3 pendapat, berarti kita harus mentarjih dari 3 pendapat itu, sebagaimana kunut tadi. Nah, ada satu kitab judulnya Min Ahkami Al-Amri Bil Ma'ruf wa Nahyi 'Anil Munkar. Beliau mentarjih bahwa hukum berdakwah itu adalah fardu ain dengan sejumlah dalil. Yang pertama dalilnya adalah Nabi itu merinci tingkatan merubah kemungkaran, taghyirul munkar itu dengan tobaqah, tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat kemampuan. Apa kata Nabi dalam hadis Muslim? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi
tangan gitu. Fa illam yastati fa bilisani. Enggak mampu pakai tangan dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Enggak sanggup dengan hati. Dzalika ataful iman. Adanya urutan tingkatan itu menunjukkan bahwa itu perkara yang wajib. Sebagaimana sholat, sholli qa'iman kata Nabi. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Enggak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala dzambin. Kalau enggak sanggup duduk, ala dzambin. Dzambin itu lambung sebelah kanan. Jadi yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Miring posisinya seperti mayit. Nah, itu. Kalau dalam takbiratul tasadidah malah ada 7 tingkatan. Bisa berdiri, enggak sanggup berdiri, setengah berdiri. Jadi misalkan di atas lutut. Enggak bisa berdiri, enggak bisa setengah berdiri, berbaring ala dzambin gitu. Enggak bisa berdiri, yang keempat terlentang. Yang keempat ya. Yang kelima dengan isyarat. Keenam dengan hati. Nah, yang ketujuh disolati. Nah, ini kalau dalam kajian usul fikih adanya urutan-urutan begini itu menunjukkan bahwa itu perkara yang wajib. Artinya nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tetap dikerjakan sholat itu. Nggak boleh meninggalkan sholat meskipun harus dengan berbaring. Jelas ya? Taghyirul munkar itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Jadi hati itu bagian dari taghyirul munkar. Yang pertama dengan mengingkari kemungkaran itu, yang kedua berdoa semoga kemungkaran itu segera lenyap dari muka bumi. Kan begitu? Kan sama itu ya? Nah, itu dalil pertama. Dalil kedua, dakwah itu Allah rangkaikan dengan amal fardu. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian yang lain itu saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kema'rufan, mencegah dari kemungkaran. Bukan dibalik. Ya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu amalnya orang munafik. Lalu Allah kaitkan dengan wa yuqimunas shalah. Apa menegakkan salat hukumnya, Pak? Wajib. Wa yu'tunaz zakah. Menunaikan zakat apa hukumnya? Wajib. Wa yuti'unallaha wa rasulahu. Taat pada Allah dan Rasulnya apa hukumnya? Wajib. Jadi ternyata al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu Allah gandengkan dengan amal-amal fardu yang lain. Dan itu fardu ain, salat, zakat, segala macam tadi. Dan itu dihubungkan dengan waw atof yang menunjukkan hukumnya itu sama. Sebagaimana dalam Quran disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Apa hukum berumrah? Menurut mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang utama sekaligus qaul qadimnya Imam Syafi'i adalah umrah itu hukumnya fardu ain bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kenapa? Karena disambungkan dengan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Gitu ya. Mazhab lain ada yang mengatakan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i fardu ain. Baik, kemudian yang ketiga, ternyata orang yang meninggalkan dakwah itu azabnya bersifat umum, merata. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi 'amalil khassah. Allah Ta'ala itu tidak mengadab secara umum karena amal khusus, amal segelintir perbuatan dosa yang dilakukan oleh segelintir orang. Hatta yarau munkar, hingga mereka itu melihat kemungkaran baina dhahranaihim, ya, yang ada di hadapan mereka, wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu, pada mereka sanggup untuk mengingkarinya, fala yunkiruhu, mereka tidak mengingkarinya, fa idza fa'alu dzalika adzaballahu al-khassah wal 'ammah. Jadi ada kemungkaran dikatakan mengingkari dengan hati saja tidak, maka Allah akan turunkan azab baik yang khusus, maksudnya yang melakukan maksiat itu, maupun secara umum orang-orang yang tidak melakukan maksiat, karena dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada di depan dia. Nah, padahal kemungkaran itu begitu nyata, dia ada di hadapan kita. Keluar rumah aja sudah terlihat kemungkaran itu. Sepanjang jalan protokol kemungkaran itu ada. Coba lihat itu, bank-bank yang menerapkan sistem riba, ya kan? Nah, baik, kemudian setiap orang itu berhajat pada dikabulkannya doa.
Kita kan hidup ini isinya masalah. Dan di antara wujud tawakal kita adalah doa. Dan kita ingin dengan doa kita itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, langsung ya, Nabi SAW maqal, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam genggaman tangannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari. Ya, sungguh kalian itu menyeru kepada kema'rufan dan sungguh kalian mencegah dari kemungkaran, au la yushikanallahu, atau hampir saja Allah ayyab'atha 'alaikum iqaban min 'indih. Allah akan turunkan iqab, sanksi dari sisinya. Tsumma la tad'unnahu, kemudian sungguh kalian berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, tapi Allah tidak mengijabah, tidak menjawab doa kalian. Mohon maaf sedikit beda dengan terjemahannya, karena saya mengikuti teks Arabnya. Ada lam taukid, disebut berulang-ulang, la ta'murunna, la tanhawunna, la yusyikkanna, la tad'unna. Lam taukid, maksudnya tambahin dengan sungguh supaya ada penekanan. Jadi setiap orang berhajat pada kabulnya doa. Tapi syaratnya adalah apa tadi? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, baik. Ini adalah ayat tadi itu. Jadi itu penting menurut anak untuk ditegaskan, termasuk khilaf-khilafnya, supaya mad'u itu sadar dakwah ini fardu ain, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ya. Kalau sanggupnya ngangkat kursi ya sudah ngangkat kursi. Sanggupnya masang baliho ya sudah. Jadi kita sesuai kapasitasnya. Kalau memang beliau itu di depan ya di depan posisinya. Menurunkan baliho. Jangan sebut nama ya. Baik, nah ini penting nih. Selanjutnya tentang pendekatan dakwah. Ternyata berdasarkan ayat ini kemudian dieksplorasi dalam kitab Hadits Siyam karangan Imam Syekh Tahir. Jadi terkait poin pertama itu kan disebut bil hikmah. Sering bil hikmah ini dipahami dengan bil hikmah itu apa ya? Harus ngerti ilmu psikologi gitu. Harus paham maunya mad'u itu apa. Kan begitu ya. Hikmah lah, wisdom. Bijak. Nah, harus bijak. Bijaksana, bijak sini, bijak sono. Nah, padahal apa itu hikmah? Dijelaskan dalam kitab Hadits Siyam, ad-da'wah bil hikmah ay bil burhanil aqli wal hujjatid damighati wal qaulil muqni'. Jadi bil hikmah itu adalah bil burhanil aqli, dengan dalil atau bukti akal rasional, hujjah damighah, argumen yang damigh, yang masuk akal, wal qaulil muqni', pendapat yang menenangkan, qanaah. Qanaah kan tenang. Jadi setelah dijelaskan argumennya itu orang nggak bisa berhujah lagi. Ya tapi tentu harus dengan adab ya, bukan menghancurkan kredibilitas dia di tempat umum misalnya. Masa tersadar jarak zidin karena mau lagi diutang. Caranya gimana? Bi wad'il fikri sahihi bi muwajahatil fikril khata', dengan meletakkan pemikiran yang sahih berhadapan atau di samping pemikiran yang keliru. Kalau bahasa at-taqatul al-hizbi itu meletakkan garis yang lurus di samping garis yang bengkok. Maka karakter dakwah kita itu mau nggak mau harus nyebut fakta. Faktanya begini, menurut Islam begini. Ada kasus begini, Islam begini. Memang dakwah begitu beresiko. Beresiko tidak diundang lagi. Tapi kalau sedang menyampaikan hukumnya begini, tidak menjelaskan fatwa, tidak sebut nama dari misalkan, atau kasus, nah itu aman-aman aja. Nah tapi itulah konsekuensi bil hikmah itu begitu maksudnya. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan mau'izatul hasanah? Tapi di sini ada tadi yang penting ya. Penting sih mana sebenarnya? Apa itu mau'izatul hasanah? Wahya at-tadhkirul jamil, dengan peringatan yang jamil, yang bagus. Ai itharul ma'asyir, yakni dengan peringatan yang memberi pengaruh pada perasaan. Hina
mukhatabatil uqul, ketika menyeru akalnya. Jadi bil hikmah tadi itu akalnya diseru tapi sekaligus juga menyentuh perasaannya. Nah, biasanya itu dengan apa? Dengan tarhib wa targhib. Makanya Nabi kita itu basyiran wa nadhiran. Qadiyat sebutkan itu nama beliau. Nama beliau itu basyiran, nama beliau itu nadhiran. Makanya Nabi kita punya banyak nama. Salah satunya itu. Basyiran itu untuk memberikan kabar gembira, mendorong orang untuk berbuat. Nadhiran peringatan itu untuk mencegah orang melakukan kemaksiatan. Nah, maka kemudian ayat hadis yang menjelaskan basyiran wa nadhiran, tarhib wa targhib itu penting untuk kita sampaikan. Kalau Ustaz Chandra kan ahlinya. Kalau makan riba, ini di buku beliau retorika untuk membincang dunia. Wa itharul afkar hina mukhatabatil masyair, dan memberi pengaruh kepada pemikiran ketika menyeru perasaannya. Jadi ketika diseru perasaannya, akalnya juga tercerahkan. Ketika menyeru akalnya dengan dalil segala macam, perasaannya disentuh. Nah, dua hal ini harus dikombinasikan. Nah, ini perlu belajar dan perlu jam terbang. Nah, tapi secara kaidah itu memang perlu. Makanya itu disebut nanti dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Bahasa kita itu harus dua sebenarnya. Bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Bahasa ilmiah itu untuk menyentuh pemikiran, bahasa sastra itu untuk menyentuh perasaan. Maka bagus juga khatib itu berkhutbah menyusun materi khutbahnya seperti bersajak gitu. Itu bagian untuk menyentuh perasaan. Nah, kalau dalam ilmu ini kan ilmu balaghah. Baik. Kemudian selanjutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Ai bittariqil lati hiya ahsanut turuqil mujadalah, yaitu dengan jalan yang jalur mujadalah yang terbaik, ahsan. Jadi kalau hasan itu baik. Tapi kalau ahsan itu lebih baik. Habis waktunya. Semangat minta izin. Wala yata'addaha ila ma siwaha min qadaya sakhsiyatin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan berlebihan dalam mujadalah, dalam berdebat. Ma siwaha, selain dari pemikiran. Ya, ini kelewatan tadi. Wa huwa nuqasul lati yuhsaru bil fikrati mawdi'an nuqas, yaitu fokus membatasi pada pemikiran yang didiskusikan dan tidak berlebihan pada selain pemikiran dengan menyentuh atau membahas min qadaya sakhsiyatin, yaitu membahas tentang personal lawan debat kita. Makanya kita nggak boleh itu sudah kurus rakus pula. Bisa, itu personal. Karena ITE ya tuh. Selain, tapi masalahnya bukan soal ITE. Masalahnya ini tuntutan syariat. Itu tuntutan Allah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu masuk pada frase wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita nggak boleh nyentuh-nyentuh ranah personal. Oh, nggak nyentuh ranah personal aja bisa bermasalah. Ya kan? Jadi jangan cari-cari masalah lah. Hidup ini sudah banyak masalah. Ya, ini anak ngasih penguatan secara syar'i ya. Kalau Ustaz Mispasa kan berikan penguatan secara legal, formal, hukum. Nah, Anda berikan penjelasan secara syar'inya. Jadi ini bukan semata tuntutan itu, bukan soal jago-jagoan, berani-beranian, siap-siapan. Bicara siap kita harus siap semua. Apapun waktunya. Kalau sudah ketetapan Allah nggak bisa kita hindari. Tapi ini wilayah syar'i tidak syar'i. Jadi kalau kita nyentuh personal itu wilayah yang tidak syar'i. Nah, ada contoh praktis dakwah tuh, harus saya bayar sendiri untuk konsumen mahasiswa. Kalau ambil tidak. Nah, itu dakwah bersama, sudah ada semua. Nah, itu janji Allah bagi pengemban dakwah. Ada habis, alhamdulillah. Baik, itu Ustaz. Walaupun Baik, dibuka sesi pertanyaan.